Di rumah posisi banteng waktu dipegang itu seperti apa Mas Arko? Udah nggak bisa apa-apa Mas Ebi. Gerak, itu gerak. Ayo cuman gerak itu kepalanya dua ya, cuman diklat kayak wah sudah, wah makanya saya sampai nggak sadar kalau nangis itu nggak sadar. Ingat jasanya lah Mas Ebi, jasanya dia ada seperti saya ngerasain walaupun bantengnya yang nafas, saya ngerasain sakit rasanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya John Pepi di MKT Channel. Ora ono kue, ora rame. Gimana nih kabarnya sahabat MKT semuanya? Doa saya ya seperti biasa, semoga selalu dilancarkan segala urusannya hari ini dan dimudahkan rezekinya. Kali ini untuk yang kesekian kali nih teman-teman, saya berkunjung ke markas besar New KTM Perintis. Di sini ada Mas Argo selaku ownernya ya, yang sudah tidak asing lagi. Ada beberapa hal yang mau saya bahas di sini teman-teman. Yaitu yang pertama itu tentang banteng. Yang mana kemarin waktu saya liputan di Lapak Korea Kreo ya, itu ada event mobilan Verosa. Itu saya melihat banteng itu sempat headshot ke jokinya Mas Luhung ya. Itu dan ternyata banteng itu cedera teman-teman. Biar lebih lebih tahu tentang informasi banteng terkini dan ada Mas Argo di sini biar menjelaskan. Sebelum ini Mas Argo gimana kabar ini? Alhamdulillah baik Mas Pepi. Masih pucat-pucat sininya agak sembab tuh kenapa ini? Ya kemarin itu kejadian banteng itu Mas Pepi. Kejadian banteng itu sempat lemas soalnya udah nggak, pas pulang itu udah nggak bisa apa-apa, makan nggak mau, jalan saja nggak bisa. Berarti kemarin waktu live itu Mas Argo juga nyimak ya? Nyimak itu saya nyimak, kaget juga Mas Pepi. Waduh, gimana saya ya udah buruk lah, pikirannya udah buruk, takut mati atau gimana, soalnya itu kan keras banget sih Mas Pepi, lagi mau nyetut lah gitu. Dan kalau Mas Argo sendiri melihat apa namanya perform banteng belakangan ini ya, dari kemarin waktu pertama lomba di Lapak Gopaan event UNMAX nyampe kemarin ini sebenarnya gimana sih Mas Argo? Ya itu banteng itu kan sebenarnya udah tak pensiunin Mas Pepi, udah nggak tak buat lomba lagi itu sekitar 21 bulanan kan, 21 bulan, hampir 2 tahun. Nah itu terus tak buat iseng-iseng, tak fisik lagi, tak buat gandeng-gandeng piye, tak buat gandeng burung-burung bahan, kok CC-nya udah mulai keluar lagi kayak gitu. Dulu kan sempat CC-nya ngedrop soalnya sakit juga, makanya tak pensiun itu kan sakit. Nah, terus kemarin tak fisik lagi selama 4 giringan itu kalau nggak salah, keluar lagi CC-nya. Nah terus tak buat coba-coba lomba perdana itu sehabis libur panjang itu di Lapak Dragon Gopaan itu aja jodoh baru, belum ngerem, itu tak paksain buat lomba itu ternyata yuk lumayan gitu lah. Terus habis lomba Gopaan saya gojlok, CC-nya keluar lagi kayak pas muda. Nah, saya makin penasaran, wah igo wae ning Verosa Wonosobo ya lah, ternyata kinerjanya kayak muda lagi Mas Pepi. Pas Sabtunya mewah, pas Minggunya mewah, tapi sebelum nabrak itu kan nabrak itu keras banget Mas Pepi. Itu kalau nggak nabrak kepala mungkin bawahnya membal itu juga. Nah, gitu. Itu jadi begitu kemarin waktu Mas Argo lihat di live, dalam pikiran Mas Argo mungkin ini tetap cedera apa gimana? Itu dadanya patah Mas Pepi. Tapi alhamdulillah ini udah bisa jalan kayak gitu. Udah tak kasih obat juga kayak gitu. Jadi waktu habis dari sana, Mas Argo lihat itu Mas Argo di rumah kan kemarin? Ya tak tungguin di kandang, soalnya pas nabrak
itu kan saya langsung nelpon. Oh, langsung nelpon di lapak, saya kan nggak ikut. Nelpon di lapak itu katanya parah banget. Nah, tak suruh langsung bawa pulang, tapi di sana lagi pada fokus lomba juga. Saya mau ke sana juga nggak bisa, banyak acara di rumah. Nek nggak langsung tak jemput kok, wah dah nggak karu-karuan Mas Febi pikirannya. Itu sempat juga ya namanya musibah nggak tahu. Saya juga mungkin yo istri mungkin ya Mas Febi ya. Istri. Itu kan istri sempat dulu juga iya. Bandeng itu kan termasuk di keluarga saya itu banyak jasanya Mas Febi. Banyak jasa nih, kenangan indai, kenangan Pak itu ada semua. Indai apa aja ya? Indai itu ya ini cerita dulu ya Mas Febi. Dulu kan sebelum Bandeng pensiun itu kan kayak pas anak lahiran, pas anak sakit itu selalu ditulungi lah sama ya mungkin lewat Bandeng gitu ya, yang nganu ya di atas, tapi lewat Bandeng gitu, entah itu anaknya lagu atau pas Bandeng juara kayak gitu Mas Febi. Jadi makanya dulu udah pernah ditawar mahal juga sama istri, nggak boleh dijual, sama itu nggak boleh dijual. Dulu ditawar berapa Mas Argo? Terakhir itu 350 Mas Febi. Oh, yang itu orang Tangerang? Orang Tangerang itu pas juara di P3MKBI itu pas itu IGP ya, IGP lapor IGP lah itu seperti itu. Makanya saya juga bohin istri sebenarnya Mas Febi, udah nggak, istri udah minta udah dianakin baik, rasa gawe lomba lah, tak lomba lagi mungkin apa ya itu mungkin dah Bandeng nabrak mungkin itu. Bener kata istri. Iya. Ini mata Mas Argo sempet sembam. Tadi juga Mas Den itu perawatnya bilang bisi-bisi Mas Argo nangis malam. Bener nggak itu? Ya, ya nangis mungkin bisa nggak ada kalau nangis. Ada saya memang gimana ya? Udah Bandeng itu sudah seperti separuh nyawa nih gitu loh Mas. Ya. Kalau buat saya soalnya memang itu buat berjuang batin ini dulu sebelum seperti ini itu memang si Bandeng itu kayak gitu. Sempet nangis Mas Argo, nyampe nggak berasa karo nangis. Istri nangis juga. Istri ngomel suruh bawa ke dokter ya kan. Suruh bawa dokter. Udah mendingan kayak gitu. Ngomel terus istri. Ya itu omelan istri bukan berarti itu apa marah. Ya marah, jelas marah. Tapi marah dalam arti positif mungkin ya. Sudah tahu, sudah dibilangin nggak usah dibuat lomba lagi. Tapi Mas Argonya saya bilang egois, memang egois. Ambisi ya. Lebih saja ambisi seperti itu. Terus ini ada yang menarik lagi nih, yang saya tanyakan nomor 2 Mas Argo. Itu kan kemarin waktu di lapak Gopaan lomba pertama, terus kemarin di lapak mana Koreo Wonosobo itu namanya bukan Banteng. Tapi Banteng JR. Nah itu buat melabui istri itu Mas Febi. Oh, saya kan sering nonton live juga. Nonton live Mas Febi gitu. Jadi tahu mana yang burung buat lomba itu. Soalnya istri juga tahu semua nama-nama burung gitu. Tapi jarang ke sini ya. Jarang. Paling kalau ke kandang paling sore gitu kalau pas pada itu toh. Gitu, berarti ganti nama Garong JR itu biar ibu negara nggak tahu. Banteng CR. Biar ibu negara nggak tahu. Biar nggak tahu. Tapi begitu nyampe rumah tetap langsung nyeletuk mungkin ya. Ini Banteng apa gimana? Udah langsung ngomel. Kapok ya kan? Ini kapok lomba apa kapok tenan nih? Ya kapok tenan mungkin Mas. Kapok tenan ya. Sekarang ya pensiun itu aja. Sekarang pensiun buat ternak aja lah Banteng. Soalnya juga Banteng kan nurunin di anak, cucu, cicit, sampai canggahnya pun memang juaranya tuh kuat Mas Febi. Banyak banget yang juara. Itu anak, cucu, cicitnya. Bahkan kemarin waktu Mas Hendrik Sinarabadi kesini juga minta nih anak Banteng ya. Anak Banteng betina itu. Itu juga minta anak Banteng yang ternak meteor ya. Sekarang juga jadi pajak di sini. Itu waktu habis nyampe rumah, Mas Argo bilang sama istri, ini Banteng apa ini Banteng JR? Gimana ini ngomongnya? Itu malah sebelum Banteng sampai rumah itu istri udah tahu. Soalnya saya keceplosan. Gimana? Sama kenopo kok ngono. Kaya ora ngono. Singapura Banteng nabrak. Singapura Banteng nabrak langsung wah istri
oh Mbak Jari wis syarat dipensiunin guys ya kayak gitu amat biasa lah yang namanya wanita Iya, gitu. ya itu ya sekali kita berbohong, lanjutannya itu pasti kita akan bikin apa maksudnya bohong-bohong yang baru. Ini buat pembelajaran bukan cuma buat Mas Argo, buat saya dan semua nih. Bahwasanya kalau bohong itu memang nggak baik. Ini bohong berujung perang dunia ketiga. Terus di rumah posisi banteng waktu dipegang itu seperti apa Mas Argo yang rumah? Udah nggak bisa apa-apa Mas Ebi. Dulu Gerak, itu gerak. ayo cuman gerak itu kepalanya doang ya cuman digluk kayak gitu. Wah suka wah makanya saya sampai nggak sadar kalau nangis itu nggak sadar. Nginget jasanya lah Mas Ebi, jasanya dia ada seperti ya kayak gitulah ya. Saya ngerasain walaupun bantengnya yang nafas saya ngerasain sakit rasanya Mas Ebi, sakit juga gitu. Yang namanya kita kan sama walaupun itu hobi, itu kan kita harus benar-benar mendalamin juga hobi kayak gitu. Jadi kita harus ada udah sama banteng udah kayak istri gitu loh Mas Ebi. Nah, kayak gitu. Habis sadar dari nangis. Terus yang dilakukan Mas Argo apa lagi nih? Habis itu langsung penanganan buat ya berusaha lah Mas Ebi diapain pertama? Itu alhamdulillah ya Mas Menyut. Oh, Mas Menyut. Mas Menyut langsung ke sini tahu kalau banteng napa-napa itu. Itu bawain obat terus sama di apa seko lah, seko kompres ya. Itu habis diseko di kayaknya di apa ya? Benahin ya sama Mas Menyut ya dadanya itu pijit dikit lah kayak itu saya lihat itu langsung ditaruh di atas kupon itu langsung bisa jalan Mas Febi jalan tek mau makan tapi ya masih lemes lah kayak gitu terus ada sama apa betina ini udah ada kawinnya itu langsung wah lega rasanya ya itu sampai jam 3 apa jam 4 malam itu 4 pagi itu ditungguin terus. Tak tungguin Mas Edi, tak tungguin di sini sampai nggak mandi. Sampai nggak mandi. Ya begitu ya kalau kelangenan kesayangan ya gimana lagi. Apalagi tadi Mas Argo bilang itu udah banteng udah berjasa banyak. Ya dari kejadian kemarin Mas Argo. Mas Argo bisa ambil hikmahnya atau mungkin nyalain jokinya yang salah atau burungnya yang salah atau wasitnya yang salah apa gimana nih Mas Argo? Ya saya selalu nyalain saya diri sendiri Mas Febi. Saya selalu nyalain diri sendiri ya ini buat pengalaman saya. Burung udah tak pensiunin kok buat main lagi itu kan udah menyalahgunakan. Apalagi udah punya ada mandat dari istri ya? Iya ada mandat dari keluarga juga kan. Aduh berarti coro Jawa nih pengiling-iling kadang dah pensiun kayak gitu saya nggak nyalain siapa saya nyalain diri sendiri kalau nyalain jongki atau perawat enggak itu udah yang namanya apes itu kan nggak ada di tanggalan Mas betul nggak ada di kalender ya ada di kalender jadi saya buat pengalaman diri saya aja kayak gitu mungkin saya terlalu ambisi kayak gitu ya berarti untuk kedepannya banteng tetap pensiun ya pensiun Mas Ebi dan ditemuin sama siapa? Kalau kemarin ditemuin sama siapa Mas Argo? Yang banyak anak-anak juaranya itu. Sama Tapak Buddha. Kemarin sama anak Tapak Buddha. Cucu Kenwood itu. Banteng itu tak temuin sama betina apa aja itu dari anak cucu juara semua Mas. Kuat juara nih. Nah ini rencana tak coba sama anak Thor Mas. Anak Thor yang baru ini. Yang baru yang kemarin kita ketemu. Itu kayaknya kok feeling banget kayak gitu feelingnya ya insya Allah kinerjanya anak-anaknya lebih lagi ya ini biasanya ini kan Mas Argo kalau apa mindah ataupun ngasih jodoh baru kan biasanya sering sharing sama Mas Junet ya sharingnya Mas tentang banteng ketemuin sama Thor gimana ini tanggapan Mas Junet kalau Mas Junet sendiri malah lebih seneng sama bantengnya kayak gitu tapi yang namanya ternak kan misteri Mas Febi kita hanya berangan-angan kalau itu bagus ya alhamdulillah kalau nggak bagus kan coba lagi ya, kayak tapi insya Allah kok kayak feeling banget kayak gitu kalau sama banteng ya itu tadi udah cerita sedih sahdu rindu bombastis ya jedor Thor itu dari Mas Argo ya
Kita habis ini review tentang banteng aja ya. Lihat kondisinya sekarang seperti apa. Terus tengok itu indukan ataupun betinane yang dijodohin baru itu seperti apa ya. Ayo kita review bentar. Ini banteng teman-teman. Tuh. Masih sakit ya. Ini yang cedera yang ini dadanya patah. Oh dadanya, ini dadanya patah teman-teman. Dan masih belum bisa terbang. Masih belum bisa terbang ya. Ini tapi udah mendingan ya Mas Argo. Di malam itu sebelum diobatin, itu udah nggak bisa apa-apa Mas. Bisa. Kayak udah nggak ada nyawa nih. Ini juga beraknya masih jelek. Oh iya, beraknya masih jelek, masih sakit ya nih. Padahal kinerjanya lagi mau kayak pas muda. Ya. Kemarin kenos terus cepat membaik lah. Nih kita panggil namanya aja kok. Biasanya kalau panggil nama panggil ya? Langsung maju, langsung maju. Itu tapi juga bantengnya tahu banyak istirahat nih. Ya. Dari tadi. Ini yang dipegang siapa ini Mas Argo? Betina. Anak Thor Mas. Oh. Thor yang kemarin itu. Sesuai mandat istri. Kemarin juga banteng pas itu kena kepala nabrak itu wah istri dan umi terus disuruh buat pernah aja. Oh ya, ini ditemuin sama anak Thor. Isumnya ditemuin sama anak Thor ya. Lebih bagus, powernya juga lebih gede lagi gitu loh. Ya. Sekarang kalau dulu nggak punya power. Dan terbukti ya anak banteng yang di luar ya juara udah berapa banyak. Juara dah puluhan yang juara. Kuat kalau banteng. Ini Cak Toba sama ini biar lebih power lagi dan mentalnya lebih kuat lagi. Oke. Gitu. Ini anak Thor yang terakhir ngambil di Mas Junet seharga 100 jeti ya. Ya itu teman-teman tadi kita sudah review banteng ya. Ternyata memang benar sakit dan dadanya patah ya Mas Argo. Patah itu. Tapi ya doa saya semoga cepat membaik ya. Cepat membaik, pulih seperti sedia kala, tapi jangan dibuat lomba. Ya. Pesan istri itu loh. Soalnya apa? Kalau istri ridho, insya Allah semua diridhoi. Kalau istri tidak ridho, ya seperti itu Mas Argo. Mungkin dari semua kejadian ini, apa ada nggak hikmah yang diambil buat Mas Argo pribadi dari kejadian-kejadian kemarin? Ya, hikmah pribadi ya nomor satu itu buat pengingat saya Mas. Pengingat saya kalau ya sama siapapun lah, sama siapapun entah itu istri atau teman itu ya jangan ada yang ditutup-tutupin. Gitu, Mas Febi. Saya kan kayak seperti banteng itu kan saya tutupin udah boleh buat lomba, tak tutupin, tak kasih, tak di namanya tak diganti kayak gitu biar itu nggak tahu ya. Jadi ya ini mungkin ini ya buat apa ya, pengingat saya kalau udah janji sama istri ya jangan dilanggar kayak gitu. Mungkin ada nggak Mas Argo kejadian-kejadian yang sebelumnya mungkin belum pernah terjadi di kru ataupun tim atau Mas Argo pribadi sendiri yang kemarin kok tiba-tiba aneh gitu loh sebelum lomba? Ya, ada nggak? Ini ada Mas Febi. Itu sebelum lomba itu Krio pas malam minggu ya. Pas malam minggu itu saya cara Jawa ini kroso gitu, sudah kroso. Itu malamnya aja dilalah jatuh motor jatuh sendiri apa dipakai? Dipakai. Yang jatuh siapa? Itu kru. Kru di sini jatuh. Terus kedua ada ya namanya rezeki Mas Habib ya. Itu ada pembatalan juga. Pembatalan itu orang Jogja itu beli 2 pasang.
Nah, padahal saya udah deal sama saya, Ya. saya udah nolak 2 orang Ah. di situ. Itu batal Mas Febi. Ya Batal. namanya belum rezeki lah aja. Itu Besok ada saya gantinya lah. buat biasa kayak gitu. Hmm. Nah, ketiga pas ngelop itu udah perasaannya udah nggak enak semua kru udah nggak enak semua. Dilalah Sabtunya kan Meteor tuh mewah Mas Febi. Hah? Kinerjanya udah mewah, udah settingannya udah pas lah kayak gitu. Minggunya itu jan nggak giring. Burung tuh nggak mau giring, malah kesana kesini kayak burung piye Meteor itu. Terus keduanya cucunya Banteng juga nabrak Mas Febi. Cucu Pas Banteng ngelop, yang pas namanya latihan, Bocil, baru itu ya. yang harusnya malam minggu deal itu malam minggunya nabrak kayak gitu. Cedera juga. Cedera juga. Itu saya kena. Saya kena tapi ringan lah, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Nah itu kejadian-kejadian itu ya itulah yang namanya kita ada janji sama apalagi yang orang yang kita cintai tapi kayak istri kan ya itu jadinya kayak gini ya. Pesan saya ya bukan saya ya buat siapapun lah ini juga ini dari pengalaman saya juga kalau udah janji sama orang yang kita cintai ya jangan dilanggar Jangan dilanggar. Terus seperti tadi kejadian-kejadian itu mungkin pengingat ya Mas. Pengingat Arko? Mas Dewi, pengingat. Tapi kita yang namanya orang lagi berkebu-kebu, Menggebu-gebu ya. ambisius ya nggak kerasa, belum kroso kalau belum diangder kayak gitu kan. Belum kroso lah ini mungkin udah der kan dah. Ya kita tinggal belajar dari kesalahan, pengalaman kita buat ke depan nih kayak gitu Mas Febi. Mungkin ini buat pelajaran biar kita pemikirannya tuh lebih dewasa lagi kayak gitu. Ya namanya main merpati itu kan kita lomba pun aja jangan cuman hanya ikut lomba Mas Febi, tapi pakai hati. Saya sampai bilang semua walaupun saya juga sering salah ya Mas Febi, tapi saya juga ya saling ngetin kita lomba itu jangan cuma hanya hiburan semata atau cari seneng atau hanya pengen juara saja, tapi lomba itu kalau bisa pakai hati, pakai perasaan. Yang namanya main hewan itu kan memang butuh apa ya, aura sing susah kalau saya bayangin kayak Mas Arko. Soalnya Mas Arko itu saya lihat ya uniknya apa? Ada sesuatu yang saya nggak tahu, Mas Argo tahu. Ada hal yang saya nggak bisa, namun Mas Argo bisa. Jadi kalau Mas Argo bilang sama saya harus ada aura-aura, saya tahunya ya paling cuma harus ada chemistry seperti itu. Ya, main hati lah. Main hati bukan berarti kita main hati nih orang, tapi kita main hati antara kita, kru, teman yang lain sama merpati kita seperti itu mungkin Mas Argo. Kayak gitu Mas Febi. Jadi intinya itu jangan asal kita hanya berangkat lomba daftar ngelepek itu enggak. Kalau saya enggak kayak gitu. Main merpati harus benar-benar pakai hati. Ini burung kalau kita pakai hati kan ini burung fit atau enggak kan kita tahu Mas Febi kayak gitu. Kalau kita enggak pakai perasaan yo kita ya ada nih yo pinginnya ambisi terus ya. Seperti yang kemarin saya. Berarti Mas Argo buat besok mungkin ambisi boleh ya, tapi jangan dipaksakan. Ambisi boleh itu kan buat semangat tapi ya kita harus pakai perasaan itu. Gitu. Seperti itu. Ini ilmu lagi Mas Argo. Mas Argo bisa nuturi ya, kalau bahasa Jawanya itu nuturi. Buat saya ya, syukur buat jenengan bisa menjadi ilmu. Semua bisa nuturi itu kalau sudah ngalamin sendiri. Ini kalau Mas Argo kemarin dibilangin sama orang, bahkan sama istrinya sendiri, masih ngeyel. Sekarang udah ngalamin sendiri, malah bisa nuturi. Ya ini semoga bisa menjadi ilmu ya. Ada yang mau ditambahin lagi Mas Argo? Kali itu Mas Argo. Itu ya, cukup ya. Ya doa saya ya, semoga nanti Banteng cepat membaik dan bisa produk lagi ngeluarin player ataupun pikan-pikan yang laku mahal. Di tempat orang jadi bisa juara seperti itu ya Mas Argo ya. Mohon maaf bila mana ada tutur saya Mas Argo yang kurang berkenan ya, itu cuma sebagai guyonan.
Semoga review saya kali ini bisa menjadi referensi, informasi, edukasi, mungkin juga bisa menjadi ilmu buat jenengan semua ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MKT Channel, ora ana kowe ora rame.